Bagaimanapun dalam Islam itu janda itu kan perlu dilindungi. Tapi mengikuti maunya nafsu dia 10 kali saya sudah tidak kuat. Bapak Marsadin Malik, minggu lalu di tempat ini istri siri Bapak, ya, apakah sudah mantan saya nggak tahu, bernama Marlina, mengaku, pengakuannya begini, baru 2 minggu kenalan melalui medsos, kemudian sudah dinikahin siri. Ya. Pengakuan apalagi, dia, Bang? Ya. Marlina, katanya kalau istri siri Bapak ini lagi datang bulan, katanya Bapak memaksa hubungan intim dari belakang atau anal seks. Dan sebelum tampil di Hotman Paris Show, itu berita sudah beredar di media online di mana-mana. Jadi bukan kami pemicunya, Ya. bukan kami pemulanya, bahkan dia membawa 2 tim pengacara di sini. Pertanyaan kepada Bapak Marsadin Malik, ayah dari Taki Malik, bagaimana tanggapan Bapak? ya. Makasih Bang Hotman. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa setiap rumah tangga itu punya privasi. Ya, Ya kan? Bang Hotman pun punya privasi dengan rumah tangganya. banyak banget. Nah, mungkin Bang Hotman juga nggak ingin tahu orang lain kan rahasia rumah tangganya. Benar. Nah, jadi menurut saya tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya privasi rumah tangga itu diumbar ke ranah publik. Oke. Itu satu. Apalagi kita orang timur. Ya. Ya. Yang kedua, saya tegaskan bahwasannya saya orang beragama, Ya. tahu halal dan haram. Ya. Ya. Saya ada guru kan gitu ya. Ya. Tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama saya. Oke. Ya. Jadi kalau saya dituduh melakukan penyimpangan seksual, itu kebohongan besar dan fitnah besar buat saya gitu. Ya. Gitu Oke. yang saya katakan. Jadi Bapak membantah. Membantah. Boleh tahu nggak apa Bapak sama istri sini sekarang sudah pisah rumah atau sudah ditalak? Jadi saya katakan begini, tanggal 1 September dia sudah meninggalkan rumah saya. Karena? Saya nggak tahu alasannya Ya. gitu ya. Saya nggak tahu dia meninggalkan rumah malam-malam. Ya. Saya tanya mau kemana, dia nggak mau mengaku mau kemana gitu ya. Saya bilang kalau kamu mau pulang ke Depok, saya antar. Ya. Dia nggak mau gitu loh. Dia panggil Grab waktu itu malam-malam. Ya pasti ada dong Pak pertengkaran. Apa pertengkarannya saat itu? Ya pertengkarannya seingat saya ya, masalah telat ngirim uang Kemana? ke anak-anaknya. Oh dia udah punya anak? Udah punya anak. Oke. Gitu. Umur berapa anak-anaknya? Anaknya ada 3 ya. Oh udah anak 3. Oh Anak ibunya 3. masih muda? Anak 3. Terus? Dua perempuan, 1 laki-laki. Oke. Nah gitu. Nah, dia malam itu pergi. Saya antar nggak mau. Saya tanya tujuannya kemana juga nggak mau ngaku kan gitu ya. Ada videonya sama saya gitu. Ya. Udah. Pulanglah dia kan. Ya. Tahu-tahu beberapa hari kemudian saya di WA. Di SMS juga, sebelum WA saya di blok. Ya. Sama dia, nomor HP saya juga di blok sampai sekarang sama dia kan gitu. Nah, tanggal 5 kalau nggak salah ya, tanggal 5 dia minta tolong dibawakan sisa pakaian dia di rumah saya. Dia pindah kemana? Ke rumahnya, ke Depok, ke rumah kontrakannya. Oke. Di Depok. Ya. Ya. Saya bilang, dia minta dikirim pakai gosen. Ya. Saya nggak mau, saya mau ketemu langsung, ya Ya. kan? Tanggal 6 saya ke Depok, langsung ke rumah dia. Ya kita ketemu baik-baik aja, happy-happy aja, nggak ada masalah kan gitu. Dia minta cerai. Maksudnya Bapak ketemu di rumahnya happy-happy? Dia happy-happy aja. Artinya mesra lagi atau hubungan enggak, intim lagi? dia ketawa-ketawa aja sambil WA, nggak tahu ya dia WA sama siapa gitu ya. Tapi saya lihat dia biasa-biasa aja gitu loh. Oke. Nah, kemudian dia minta cerai pada saat itu. Dia yang minta cerai? Dia minta cerai. Karena? Ya mungkin saya nggak tahu, diantaranya mungkin kurang puas keuangan atau gimana? Kemungkinan ya. Oke. Terus? Nah itu. Jadi saat itu saya jatuhkan talak tanggal 6.
Jadi Bapak terima begitu saja, begitu dia minta cerai, Bapak langsung jatuhkan talak. Dia udah nggak mau sama saya. Ya tapi kan kita laki-laki kan berusaha membujuk. Udah berusaha membujuk. Ya. Dia nggak mau, Bang. Apa terutama ketidakpuasan dia? Ya saya katakan masalah itu. Masalah apa? Masalah nafkah gitu. Masalah apa? Masalah nafkah. Maksudnya Bapak kurangin nafkahnya atau gimana? Ada beberapa permintaannya dia, saya nggak sanggup gitu loh. Ya. Kita kan punya keterbatasan gitu loh, Bang. Saya suruh sabar lah, ya kan. Namanya kita rumah tangga ini, kita berusaha lah bersama-sama, ya. Tapi kan perlu waktu kan gitu. Oh. Kalau nggak salah bertemunya kenalannya di Instagram, betul ya Pak? Iya, dia nge-DM saya. Oh dia DM duluan. Cantik. Dia nge-DM saya. Dia mengatakan, ya ada bukti DM-nya masih ada, saya simpan. Nggak apa-apa disampaikan ya, Bang. Nggak apa-apa. Jadi DM-nya itu dia mengatakan dia janda anak 3. Oke. Nah, butuh seorang suami gitu. Ya. Dia minta carikan suami seperti saya, itu asal muasalnya gitu. Oh begitu cantik. Jadi niat saya itu baik dari awal gitu loh. Iya iya. Ingin mengangkat kan gitu ya, martabat kan gitu ya. Bagaimanapun dalam Islam itu janda itu kan Perlu dilindungi. tapi secara halal kan. Secara halal. Gitu. Ya. Gitu. Nah menikahnya kenapa secara sirih aja Pak? Kenapa nggak memang langsung dinikahkan secara agama, secara negara? Jadi begini, saya udah sampaikan pada saat kenal dengan dia bahwa ini anak-anak saya nggak ada yang tahu nih. Oh. Dari awal saya udah sampaikan, Iya, anak-anak saya dan nggak ada yang tahu kan gitu ya. Saya sampaikan tegas dari awal itu, Bang. Gimana kamunya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti seiring berjalan waktu aja katanya. Marlina. Ya. Tadi minggu lalu kan Anda mengaku pada saat datang bulan suami istri Anda minta hubungan intim melalui belakang. Tadi suami istri Anda sudah datang ke sini sebagai tamu dan kita tanyakan. Dia membantah semuanya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya perselisihannya itu karena katanya dia terlambat kirim uang ke kamu. Katanya kau yang pergi meninggalkan rumah. Tapi ya? kayaknya kalau nggak salah ya Bang, ini correct me if I'm wrong ya. Tapi tadi kalau masalah untuk hubungan yang dianggap mungkin untuk beberapa orang penyimpangan seksual tadi kan dikatakan bahwa katanya tidak. Gitu. Ya, gimana tanggapan saudara? Dia tadi udah membantah. Ya. Ya, gimana tanggapan Marlina? Ya kalau saya sih, dia bilang kemarin bersumpah ya Pak. Saya dengar dia bersumpah katanya pocong. Sekarang saya pengen, berani nggak dia untuk sumpah Al-Quran dan sumpah demi orang tuanya? Itu. Begitu ya? Iya. Tadi sebenarnya saya juga terkejut Anda datang. Harusnya tadi langsung dikonfrontir. Siapa yang tidak mau ya? Pihak mana? Pihak sana. Kalau memang dia Berani? dia pasti temuin saya. Kenapa dia harus kabur gitu? Jadi Anda, Marlina, siap untuk dikonfrontir dengan Ya, saya siap. mantan suami tiri tersebut. Saya siap. Langkah Anda selanjutnya bagaimana? Anda bawa 2 pengacara di sini. Ini ada pengacara ganteng namanya Judistira. Ini nggak tanggung-tanggung, ini nggak kaleng-kaleng. Ini anaknya Bambang Susatyo, anak ketua MPR. Ada apa nih dibawa anak orang gede ke sini? Boleh komentar? Terkait dengan statement yang kemarin bahwa klien kami ini pansos. Kalau emang benar pansos, kok kenapa tadi kita mau diamprokin kok kabur? Ada apa ini? Begitu ya? Iya, ada apa? Oke. Kalau emang dia benar, misalnya saya nih nggak salah, datengin ibunya apa-apaan. Saya nggak suka dituduh begitu. Katanya Anda sudah bikin laporan polisi, benar nggak itu? Benar, ini Coba. laporannya. Oh, sudah bikin LP. Coba pegang dulu. Kasih ke Marlina. Oh. Anda tadi sudah bikin laporan polisi, yang dilaporkan siapa? Beliau, Beliau, Yaitu siapa beliau itu? Mansyardin. Mansyardin Malik. Mantan suami tiri kamu? Belum. Suami siri? Saya Belum ceraikan. Makanya Belum saya, mantan. dia itu bikin statement bahwa katanya saya sudah diceraikan. Maksudnya kamu belum ditalak, belum? Belum sama sekali. Saya meminta untuk diceraikan, dia tidak mau gitu. Bahkan saya punya buktinya. Dia kan berstatement katanya tidak ada saksi. Di situ ada anak saya, dia tidak mau, dia peluk saya, dia pegang saya sudah tidak mau. Gitu kan? Oh, dia minta terus agar Anda jangan sampai minta cerai Iya, gitu. dan itu tidak ada, dia menalak saya seperti dia yang ceritakan ke Jadi media. gini, apa sebenarnya penyebab keretakan itu? Apakah karena murni hubungan seks menyimpang
atau ada alasan lain, Karena alasan keuangan? Tadi disampaikan justru dari pihak yang berseberangan dikatakan bahwa bukan masalah seksual atau masalah urusan rumah tangga yang privasi, tapi dikatakan tadi ya katanya adalah karena kurang mampu mencukupi nafkah untuk Ya, jadi minta sama sampai kau minta pisah sekarang, apa penyebab utamanya? Pertama, saya sudah tidak kuat dengan perlakuan dia. Kelakuan yang mana? Menyimpang. Dan saya harus mengikuti maunya nafsu dia 10 kali, saya sudah tidak kuat. Itu benar 10 kali sehari hubungan intim? Itu jedanya itu karena saat beribadah aja, kita sholat itu udah. 10 kali? Ya. Saya dengar tadi sudah bikin laporan polisi. Bukti yang diajukan apa tadi? Ada Pak Sunan Kalijaga di sini. Jadi gini Bang Hotman, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ibu ini memang kan berumah tangga ya. Ya. Karena masuknya adalah kategori KDRT. Ya. Nah, hari ini juga alhamdulillah ada klien kami juga seorang ibu ya yang siap menjadi saksi. Saksi artinya bahwa orang tersebut si terlapor ya juga pernah melakukan hal yang tidak pantas. Diduga tidak pantas terhadap ibu ini. Hah? Ada lagi yang kedua. Loh ini juga salah satu korbannya, Bang. Sunan, mungkin boleh disampaikan dulu ke pemirsa siapakah ibu ini? Nah, kamu mantan istri siri atau istri sah dari bapak itu? Bukan. Jadi apa? Tapi Saya waktu kenalnya di pengajian. Oke, terus? Pengajian, terus saya ada nawarkan jual rumah. Ya. Nggak tahu bapak itu dari mana taunya, terus nawar rumah saya. Oke. Terus datang ke rumah saya untuk melihat atau survei rumah saya. Hari berikutnya beliau WA lagi ke saya, kita ketemuan di Jakarta saja. Karena kalau ke rumah sana terlalu jauh. Terus kita ketemuan di sebuah hotel. Terus dia bilang, jangan ketemuan di tempat umum. Karena saya public figure. Karena saya bertemunya dengan bapak dan keluarganya ini di sebuah pengajian. Jadi saya positive thinking gitu. Jadi kau datang kemana? Ke hotel yang tersebut. Akhirnya kamu masuk kamar sama dia? Iya. Terus apa yang di kamar itu? Ya, hal yang seharusnya tidak terjadi dalam sebuah agama kami. Artinya Anda melakukan hubungan intim? Karena saya di situ, saya seorang diri perempuan. Akhirnya terjadi sukarela berdua? Enggak sukarela, saya Jadi dalam apa dong? tekanan. Paksaan? Iya. Hah? Paksaan? Iya, karena kan saya nggak ada hati, nggak ada istilahnya nggak ada Ya, hubungan tapi sebelumnya. bisa aja nggak ada hati tapi tidak melawan. Ya melawan Pak, apa daya saya seorang perempuan gitu. Terus? Tapi tidak melaporkan ke polisi saat itu? Tidak, karena saya di situ saya berpikir ke keluarga saya, ke ini, dan saya tidak ada siapa-siapa. Oke, Anda mengatakan terjadilah hubungan intim di kamar itu. Iya. Itu terulang lagi nggak di hari-hari berikutnya? Oh tidak. Hanya sekali? Iya. Terus apa yang Anda dapat? Apakah Anda dikasih uang atau apa? Nah justru di situ, setelah itu kan bapak itu saya hubungin tidak bisa. Anda hubungi untuk apa? Saya mau menuntut, kenapa saya dibegituin gitu. Oke. Terus dia bilang, ya nanti kita nikah. Kapan kejadiannya itu? Tahun September 2019 dan ada buktinya semua. Buktinya apa? Bukti apa? Chattingan, terus bukti hotel ada. Bukti, emang yang buka hotel siapa? Bapak. Ya kok kamu sekarang ada bukti hotel dari mana? Nah waktu itu kan waktu mau bayar itu beliaunya bilang kalau m-bankingnya rusak dan lain sebagainya. Terus dia bilang kamu kan orang luar Jakarta, jadi pakai KTP kamu. Jadinya saya yang ke situ gitu Pak. Tapi uang dari dia? Enggak. Sekarang kan itu kejadian sudah lama dan bukti hotel tidak ada bukti yang mengatakan bahwa dia tidur sama kamu. Tidak ada saksi. Itu gimana itu? Jadi gini Bang, setelah ibu klien kita ini muncul, bapak itu yang tadi datang ke sini segera menghubungi berkali-kali. Oh. Itu loh. Kira-kira lu jangan ikut-ikutan ya. Lu jangan ngomong apa-apa ya. Gitu. Malah membuat ibu ini berani menyampaikan kepada saya sampai bilang ini di DM, di Instagram ya. Saya bilang, "Bu, ibu ini jangan bohong ya. Ibu ini jangan fitnah orang ya." "Bener Pak, sumpah demi Allah," dikasih lihat buktinya, membuat saya yakin, baru kita ketemu. Dan hari ini resmi menjadi klien kita. Tapi
kalau saya jadi pengacara si bapak itu, saya akan mengatakan, kamu datang ke hotel sukarela begitu jauh. Satu. Kedua, kamu datang dengan motivasi ya, agar mau transaksi jual beli rumah. Berarti memang kau mau melakukan itu karena kau mengharapkan ada kontraprestasi istilah hukumnya. Yaitu agar transaksi jual beli rumah itu jadi, begitu kan? Kalau dengan bujuk rayu mungkin bisa seperti itu. Tapi kan di sini ada kekerasan, ada pemaksaan. Ya, tapi kan kenapa Anda tidak nolak? Kenapa ngikutin? Jadi saya tambahin izin ya. Gimana? Tersebut melakukan hubungan badan nih, karena dijanjikan dinikahi oleh pihak laki-laki, dijanjikan. Karena dijanjikan akan dinikahi oleh pihak laki-laki. Jadi setelah memang perbuatan itu terjadi. Sebentar dulu. Pada malam Anda melakukan hubungan intim, dia ada janji akan menikahi. Iya. Jadi mbaknya juga mungkin ada harapan. Sehingga Anda mengharapkan. Iya. Saya agak berdiri dulu nih. Coba, kenapa nih? Berat kayaknya. Sudah mulai ambe dekat kamu. Maksud saya gini Bu. Kenapa, Bang? Ya, maksud saya hanya agar hati-hati. Anda mau masuk ke kamar. Kedua, Anda mau melakukan itu karena ada harapan bakal dinikahin. oh bukan. Tidak, Bang. Enggak seperti itu, Bang. Tadi dia bilang apa tadi? Enggak, yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya dari kacamata saya adalah ibu ini tidak dengan sukarela melepaskan bajunya, iya nggak Bu? Iya. Iya kan Bu? Ibu didorong kan? Iya. Sesuai dengan keterangan ibu tadi kan? Nah itu Bang. Karena Iya, saya kenapa? mencari bapak itu sudah lama, mencari bapak itu berusaha menghubungin, tidak ketemu. Dan tadi Pak Sunan bilang besok kita ke Pak Hotman, bapak itu ada, nanti kita ketemu. Nah sebenarnya saya itu berharap bisa ketemu bapak ini. Artinya gini lah Bang, ini yang saya katakan ya, bahwa peristiwa seperti ini ya, kalau tidak ada pionirnya atau tidak ada perempuan yang berani stand up dan speak up, Ya. ibu ini juga nggak berani sampai sekarang. Ya. Gitu Jadi, Bang. Ibu Marlina menjadi pahlawan bagi Anda karena dia berani membuka. Dan saya di sini bukan cari sensasi Bang, saya di sini mau tidak ada korban selanjutnya yang di seperti saya ini gitu. Oke. Oke, saya ada Boleh pertanyaan. nanya nggak? Silakan, silakan. Ya, kan tadi katanya si pihak suami katanya yang memicu permasalahan itu masalah finansial ya Bang. Katanya si mbaknya minta Uang sesuatu, lebih uang untuk lebih, anak-anak. tapi mereka belum bisa, dianya belum bisa kasih. Berapa sih coba pengen tahu? Berapa Anda dapat tiap bulan? Saya mau tahu. Saya minta sama beliau ya, itu sehari itu 135.000. 135.000 satu hari hanya Satu untuk hari. minta. Ya. Kenapa Pertanyaannya mampu hitungan nggak, Bos? hari? Emang nggak dikasih langsung sebulan gitu? Nah, terus gini Pak, pada saat saya minta 135 itu, saya bilang gini ke dia, Abi, saya nggak mau berantem gara-gara masalah materi. Saya bilang, karena setiap dia kasih itu ke saya itu seminggu, bahkan bisa 10 hari, itu harus kita gondok-gondokan untuk biaya di rumah anak-anak. Taruh. Kalau dikasihnya itu berapa seminggu? 1 juta. Hah? 1 juta. Untuk seminggu? Nggak nyampe seminggu, 10 harian lah. Itu bisa. udah termasuk untuk beli telur, beli masak, beli Iya, makanya kalau dibilang saya mengejar materi apa gitu. Baik. Ada lagi Bang Hotman yang ingin disampaikan? Baik, sudah cukup. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup nampaknya ya, mudah-mudahan Iya. nanti. Saya yakin ya bahwa korbannya ini mungkin saja bukan hanya ibu-ibu di sini. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi, cuma kan ada yang berani Bang, speak up, stand up, ada yang tidak berani. Ya. Nah tadi saya mendapatkan info juga, ya, ini mengejutkan dan nanti mungkin saya akan pelajari benar atau tidaknya.